Baiklah, kita memulai saja sambil menunggu Francisca yang ambil D3 itu bukan ya? Ada beberapa ibu lihat 2 atau 3 orang ya. Ambil S1 aja, kenapa? Toh juga udah sempat kuliah. Sekarang kan S1 4 tahun selesai. Francisca kayaknya ya. Oke, hari ini kita masukin pertemuan ke-7. Kemungkinan awal November kita sudah UTS ya. Jadi nanti setelah ini silakanlah dikerjakan kuisnya ya, dikirim ke email aja. Kemudian harap supaya tugas kelompoknya itu dikerjakan ya, yang menggunakan Python algoritma greedy. Jadi kemarin ada yang bertanya, Ibu gimana bikin tugas kelompok? Nah, contoh algoritma greedy. Di sini kan kita membuatkan beberapa contoh. Contoh di sini jenis investasi, jalur tersingkat, memilih jurusan, bermain kartu. Ini kan contoh dari pembahasan kita, hanya tidak kita implementasikan dengan pengkodingan atau pemrograman. Jadi kalau kamu mengingat mata perkuliahan kecerdasan buatan, kurang lebih ini ada kelanjutannya ya. Jadi TSP, memilih jurusan, bermain kartu, game ya, karena memang itulah bidang-bidang artificial intelligence. Nah, karena sekarang bukan sekarang ya, memang sudah lama Python itu sudah sangat dimudahkan untuk kita gunakan dan juga sangat menarik ya, tidak menyusahkan daripada kita misalnya C++, Pascal itu kan sudah ibu waktu kuliah pun sudah menggunakan itu. Jadi ini ada Python, silahkan dicoba per kelompok. Bisa kamu misalnya di sini kita permainan kata kan ada contohnya. Nah cari di searching aja banyak itu contoh-contoh pengkodingan ya, permasalahan optimum minimum TSP ya, optimalisasi itu dia digunakannya snapshot, itu dia. Oke, jadi supaya ada ilmu yang bisa nanti diingat ya, digunakan juga. Muhammad guru apa terus Rinaldi Nurliana Layak. Ibu Puji cepat banget, 50% tugas kelompoknya. Bisa Bu ya dikerjakannya? Mudah-mudahan Bu, cuman nggak tahu video itu maksudnya yang gimana itu Bu? Video kayak ini aja, kayak saya menerangkan ini aja Bu, langsung record, nggak usah banyak-banyak supaya nggak berat. Jadi Ibu jelaskan, ini disitulah Ibu jelaskan apa tugas Ibu, apa aja dikerjakan di coding itu, udah 5 menit pun cukup kayaknya, hanya menjelaskan itu aja. Itu menunjukkan memang itu bikin sendiri gitu loh Bu. Jadi dari situ kan nanti bisa kita lihat. Walaupun sebenarnya kita ambil dari contoh-contoh kan gitu kan. Pakai ini aja Zoom, kemudian record seperti yang saya bikin ini. Supaya nggak berat ngirimnya, bikin upload aja ke YouTube. Nanti kalau misalnya nggak apa bisa dihapus juga. Linknya lah kirimkan sama saya gitu ya. Oke. Dinda bagaimana? Dinda ini rajin juga, Dinda. Yuli. Oh, Yuli yang MI ya. Yuli itu ambil S1 aja. Yuli ya, bukan Francisca ya. Ada 3 orang kayak Ibu lihat, ada Daniel sini nggak ya? MI. Ibu Puji aja udah SPD ambil lagi Eskom. Memang begitulah tuntutan-tuntutan, ya kan Bu ya? Beberapa tuntutan pekerjaan yang memang ya kita nggak bisa, supaya kita lebih meningkat lagi ya kita menyesuaikan dengan tuntutan kan gitu kan. Kan sayang kayak siapa tadi yang MI ya, ada Ibu saya lihat 3 orang itu. Dia upayakanlah. Karena kalau kamu nanti misalnya ambil satu lagi, uang daftar, konversi, uang wisuda, sidang kan banyak. Tuntaskan aja sekarang sampai S1. Itu dia. Tapi semua memang harus dipikirkan matang-matang ya. Karena menyangkut dana juga dan waktu juga. Tapi kalau bisa ya silahkan aja. Karena sekarang S1 itu kan 4 tahun ya, udah selesai ya, sesuai dengan kemampuan kamu. Yang namanya
ijazah itu kan seperti tiket aja, tiket ya. Dengan kita berkompetisi lagi, ya kita mungkin lebih bukan mudah ya. Ada beberapa kita di tahap sudah lolos gitu loh. Bukan berarti kalau kita udah sarjana kita sudah peluang kita jadi lebih oke, tidak ya. Tapi tetap kita berkompetisi. Jadi namanya kalau di kita itu namanya update diri ya, namanya update diri. Contoh itu seorang guru, dosen, kayak lebih harus mengupdate diri daripada kita yang hanya sekedar karena saya juga sebelumnya sebelum fokus di dunia perdosenan, saya juga orang kantoran. Jadi sudah saya lihat ya memang kalau jadi guru ataupun dosen itu tuntutannya banyak, harus up to date ya, baik itu kemampuan secara skillnya, pengetahuan, itu banyak tuntutannya. Jadi bagi yang masih D3 yang udah semester 5 kan daripada kamu kayaknya yang Yuli udah apa ya? Udah KP ya? Apa? Udah ambil KP sekarang, Yuli? Udah ya? Udah, Oh, berapa orang kalian? dua. Aduh, ambil aja satu, nanti kamu rugi loh. Tapi ada beberapa begitu ya, dia ambil D3, kenapa ambil D3? Ya nanti saya satunya di mana gitu kan, mungkin dibantukan siapa atau mau mengejar apa pekerjaan kan gitu ya. Tapi itu kembalilah dipikirkan karena sudah semester 5. Kalau semester 5 Ibu ingat itu sudah melakukan KP ya atau PKL yang terbaik. Iya. Yang terbaik aja, cuman dipikirkan aja matang-matang karena itu tadi kalau nanti S1 ya bisa aja kapanpun bisa ya, hanya itu tadi uang daftar lagi, konversi lagi, sidang lagi, wisuda lagi kan repot. Tapi banyak orang berhasil mulai dari bawah apa pelan-pelan dilakukan ya demi mendapatkan yang terbaik itu tadi ya. Yang penting adalah skill kita ya, skill dan attitude. Attitude itu kan ada orang atau tidak, dituntut orang atau tidak, ya kita memiliki apa ya, kayak manage sendiri-sendiri ya. Contoh kedisiplinan, itu namanya attitude ya. Apa sosial kita dengan orang, itu namanya attitude ya. Itu perlahan-lahan akan membuka peluang-peluang yang baik. Kalau di kampus kita kan, kalau Ibu lihat ya, organisasi kurang ya, tidak kalau misalnya di sewaktu Ibu kuliah itu zamannya di kampus ya di situ kita mengembangkan diri baik skill ya selain fokus ke perkuliahan di situ skill ya dalam bentuk uh, apa namanya sosialisasi dalam arti apa ya bisa dalam bentuk keagamaan ya ataupun beberapa peluang-peluang lainnya di situ kita menjalin atau memperbanyak pergaulan, memperbanyak mengetahui hal-hal yang memang nanti yang membentuk diri kita sendirinya ya. Tapi kalau yang sudah bekerja mungkin itu agak susah ya. Ini kan semester 5 yang pada sudah bekerja. Oke, algoritma greedy ya. Ya kelanjutan dari kecerdasan buatan ya kalau mengingat satu-satu yang kita bahas itu merupakan dari mana dan akan kemana gitu ya. Jadi memang sekarang adalah IT ataupun sudah berpindah lagi ya. Jadi kita itu tidak hanya atau orang informatika atau orang komputer itu tidak hanya dituntut paham perkuliahannya, tapi harus bisa mengetahui di mana aja yang bisa berpeluang untuk semacam orang IT, tapi dia harus punya ada semacam apa ya namanya ya, kalau bisnis ya namanya bisnis understanding atau ke situlah arah dari si pembelajaran kita ini ya artificial intelligence yang garis besarnya adalah menggantikan peranan manusia ya peranan orang atau peranan ya itu tadi yang semuanya nanti dilakukan oleh si bisa robot atau bisa siapa aja yang memang inilah yang mau kita setting atau itulah yang mau kita buatkan ya walaupun Indonesia mungkin jauh tertinggal dari
beberapa yang sudah maju ya. Nah, makanya kan ada itu kemarin kalau kamu mendengarkan kata si presiden, kalau bisa matematika itu ya disamakan dengan coding aja. Nah, itu dia harusnya enggak ya. Coding, matematika itu penting, matematika, pengkodingan dan bahasa Inggris. Yang tiga ini adalah hal-hal yang sangat apa ya, penting kalau misalnya di dalam pembelajaran karena banyak yang memang ya kita dituntutnya karena orang sana dulu yang lebih berkembang ya pembelajarannya kalau supaya tidak ada kesalahpahaman atau tidak ada persepsi sendiri ya memang harus paham dengan yang bahasa Inggris tadi ya itu dia. Jadi ada pembahasan yang tidak bisa langsung ditranslate ke Indonesia, tidak bisa, harus dia ada pemahaman kita satu kalimat, oh ya jadi artinya begini. Jadi kalau menurut Ibu saya tiga ya matematiknya. Kalau di bidang kita ini memang di situ matematika, coding ya. Walaupun S1 ya tidak tentu harus coding ya, beda ya. Tapi diarahkan supaya memahami itu tadi ya. Kalau kamu yang suka mengikuti perkembangan iptek, berapa salarinya orang codingan atau user, bukan user atau operator beda ya. Beda operator beda dengan si tukang program ya. Jadi di sini kita tahapnya tidak hanya membuatkan ide, tapi ide itu harus bisa kita buatkan dalam bentuk chart ataupun tahapan yang bentuk pengkodingan ya, analisa dibuatkan. Ya, oke. Siapa? Yulia atau Putri suaranya? Coba. Oke ya. Siapa tugas algoritma greedy yang mencari jalur tersingkat dari Bandung ke Surabaya, memilih jurusan dan bermain kartu remi ya, itu bisa di apa namanya, dibuatkan pengkodingannya yang suka-suka main game ya. Jadi kamu perhatikan game itu kok asik ya. Sebenarnya itu tidak hanya animasinya tok ya, tapi ada itu tadi ya bermain kartu. Bahkan yang kalau kamu main pernah main game yang catur itu tidak hanya di situ ada juga bermain atau digunakan algoritma ya. Jadi bagaimana si orang sebenarnya bermain dengan sistem atau dengan si komputer, tapi disitulah dibuatkan algoritmanya dan pernah ternyata harusnya kan karena si game ini ya permainan catur itu adalah harusnya si gamenya harus kalah kan gitu sama kita karena kita manusia yang membuatkan. Namun di satu ketika si pemain catur yang sudah udah terjago lah ya, udah siapa kemarin, dia kalah ya, jadi dia menyerah dia ya. Kenapa? Karena memang sistem cara kerja si manusia lah kalau contoh di kita adalah cara kerja si pakar lah yang kita pelajari. Nah, itulah adanya saraf tiruan, sistem pakar. Nah, itu dia ya. Jadi kita melihat apa saja yang memang sepertinya tapi ini terjadi di sekitar kita. Itulah yang diimplementasikan ke dalam komputer melalui apa? Itulah itu tadi ya, pengkodingan. Contoh memilih jurusan. Jadi kalau di kita kan oke, daftar sekolah ya daftar aja. Tapi kalau misalnya tempat-tempat lain itu sudah ada kayak simulasi, kayak apa namanya, kayak pertanyaan, oke, kamu mengarahkan ke sekolah jurusan ini, kamu ini ya gitu dia ya. Jadi sudah terkomputerisasi semuanya ya. Skema umum algoritma greedy. Jadi di sini ada himpunan kandidat, minggu kemarin sudah Ibu sampaikan. Ada himpunan solusi, seleksi, selection function, kelayakan, dan juga fungsi objektif. Jadi di algoritma greedy ini kita diingatkan dengan namanya ada himpunan. Jadi namanya himpunan itu ada kandidat, solusi, kelayakan, dan juga objektif. Kandidat berisi elemen-elemen pembentuk solusi, sedangkan solusi itu adalah kandidat yang terpilih sebagai persoalan. Ada beberapa elemen atau yang bisa dijadikan solusi. Dari beberapa solusi ini ada beberapa kandidat. Nah, disinilah digunakan fungsi seleksi. Setelah diseleksi, fungsinya kemudian yang mana yang layak. Setelah layak, dilakukanlah memaksimumkan atau minimumkan. Jadi algoritma greedy ini termasuk yang sederhana juga karena hanya untuk mencari yang mana maksimum dan mana yang minimumnya, ya, memaksimumkan dan minimumkan.
Jadi beda dengan yang sebelumnya, ada untuk mencari yang terpendek ya. Ada kalanya solusi optimal global yang digarukan greedy ini sebagai optimum dari persoalan. Belum tentu merupakan solusi optimum terbaik ya. Jadi di sini untuk kenapa disebut dengan analisa algoritma. Jadi ada beberapa algoritma yang kita tahu atau kita pahami, tapi tidak ke semua persoalan bisa digunakan. Jadi harus kita pahami nanti, oh ya, oke, untuk persoalan ini gunakan algoritma ini. Siapa yang ikut komputer grafik? Kan di situ ada perhitungan yang membuatkan garis lurus itu menggunakan brute force ya. Jadi ada beberapa persoalan yang memang cocoknya di greedy, di brute force, seperti itu ya. Ada yang ya contoh-contoh lainnya yang bisa digunakan. Jadi tidak semua persoalan bisa dibuatkan ya. Di awal sudah dicontohkan, bahkan untuk gamenya pun ada untuk permainan remi. Ada yang suka main remi di sini? Ada, enggak ya. Berikutnya adalah untuk menyelesaikan knapsack problem. Knapsack itu adalah ada sebuah tas ya, tas ransel yang mana yang bisa dibawa. Itu dia. Knapsack sebagai karung atau kantung, karung ini memuat sesuatu. Jadi ada beberapa maksimum yang bisa dimuat atau dimasukkan. Setiap objek harus dimasukkan seluruhnya. Jadi ada beberapa item ya yang harus dimasukkan. Nah, knapsack 0/1 yaitu objek diambil seluruh bagiannya atau tidak sama sekali. Ini aturannya ya, knapsack problem. Jadi nanti kan ada TSP, travel sales problem, ini knapsack problem. Untuk algoritma greedy. Ada knapsack problem untuk algoritma lainnya lagi, ini untuk greedy-nya ya. Setiap objek mempunyai nilai keuntungan atau yang disebut dengan tujuan mendapatkan profit. Di sini cara terbaiknya adalah menguntungkan bukan hanya hasilnya yang optimal, tapi langkah yang dibutuhkan. Jadi selain solusi yang optimal atau maksimal, tapi harus time-nya pun harus yang lebih minim ya. Itu dia tujuan dari si knapsack ya. Surya Tarigan. Oh ya, Surya ini udah pakai foto dia. Sebaiknya yang begitu ya. Ada kalanya tadi solusi optimum global tidak diperoleh, diharapkan sebagai solusi, namun ketika dikerjakan itu tidak bisa. Itu namanya analisa algoritma ya. Contoh di sini diberikan sebuah n object dengan bobot W ya. Ada knapsack ya. Jadi untuk knapsack problem, untuk algoritma greedy ada 3 penyelesaiannya. Greedy by profit, ada greedy by, kita lihat ada 3 ya. Jadi greedy by profit, ada by weight, dan greedy by density. Ini minggu kemarin sudah. Kriteria greedy memperhatikan ya. Yang pertama untuk profitnya, setelah ada dibuatkan pilihan, kita ambil yang profit yang terbesar atau disebut dengan PI, sedangkan untuk bobot terkecil WI. Pilih objek dengan nilai perbandingan profit dengan bobot yang terbesar, yaitu PI per WI. Inilah syarat untuk melakukan greedy ya, knapsack untuk greedy. Jadi kita perhatikan tadi, contoh di sini adalah greedy by profit. Diketahui setiap langkah knapsack diisi dengan mempunyai keuntungan terbesar. Di sini data awal, ini diketahui adalah W1-nya 6, P 12, W2-nya 5, ini 15, W3-nya 10, P3 50, weight, P profit ya, greedy profitnya. Jadi ini masih diketahui ya, sudah ditentukan di awal ya. W 6, 5, 10, 15, 10, 5, P 12, 15, 50, 10. Kalau kita perhatikan, P itu adalah selalu yang terbesar. P selalu terbesar, sedangkan W itu adalah yang terkecil. Itu tadi syaratnya ya. Kapasitas knapsacknya W 16. Profit, mana di sini? P12, berapa tadi ya? P12, 15, dan 50, 10. Yang mana di sini yang paling maksimal? Yang paling tinggi adalah 50. Di W, data awal dari data yang ketahui ini, W yang paling kecil ya, weight-nya, weight ya, yang paling kecil adalah 5. 5 ini ada 2 ya. Kita perhatikan yang berikutnya, penyelesaian dengan knapsack dengan greedy ya, greedy by profit. Maka penyelesaiannya adalah by weight.
setiap langkah knapsack diisi dengan objek mempunyai berat paling ringan, yang tadi minimumnya ya. Sedangkan density itu adalah knapsack diisi, kalau ini tadi yang paling min, paling kecil, profit itu adalah yang paling max ya. Nah, kalau greedy density itu adalah nilai profit per unit per density dari tiap-tiap objek. Kemudian objek ditampung oleh knapsack, diambil satu persatu sampai knapsack penuh atau sudah tidak ada objek lagi yang bisa dimasukkan. Nah, ini dia. Diambil satu-satu sampai semuanya sudah dimasukkan, karena ini seperti apa itu namanya, kantong apa ya, kantong yang bisa memuat semua itu tadi elemen-elemen tadi ya. Kita perhatikan di sini knapsack, contoh tadi kapasitas M20, jumlah barang 3. Ini diketahui ya. Greedy by density ya. Diketahui M ini diketahui M20, jumlah barang 3. 3 itu adalah W1, W2, W3. Profitnya adalah di P, P1, P2, P3. W adalah selalu yang paling minimum. Ini yang paling minimum. W2 minimum. Ya. W2-nya minimum, sedangkan profitnya adalah yang paling tinggi. Yang paling tinggi di sini adalah 25. Ini yang paling maksimum ya. Itu untuk greedy by susah nulisnya ya. Oke. Bila barang dengan nilai profit maksimal, kita perhatikan di sini P1 sama dengan 25 itu dimisalkan X1 ya. P sama dengan 24 yaitu X2-nya 2/15, sedangkan P3 15 sama dengan T3 batas bawah nilai. Pilih barang dengan berat minimal. Ini untuk weight ya, paling kecil, paling minimal. Tentukan itu selalu di awal ditentukan batasnya selalu antara 0 dengan 1 ya, menentukan X1 sampai X3-nya di antara 0 dan 1. Pilih barang, menghitung perbandingan dari berat PI per WI. PI itu adalah P1 per W1. Contoh 25/18. Ini menjadi X1 di mana sama dengan 0. P2 itu adalah 24 dengan 15. Itu 1,6, ini sebagai X2-nya. P3 itu adalah 15/10 ya, 15/10 atau 1,5. Ini adalah sebagai 3 dengan fungsi pembatasnya X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan setengahnya. Oke ya. Kita lanjut ya. Ini tadi aturannya. Kemudian kita perhatikan ya. Greedy by density kita hitung ya. WI kali XI. WI adalah W yang ini tadi ya. W ini dia W1 ya kali X1. W2 kali X2, W3 kali X3. Itu namanya WI kali XI. Itu mencari PI ya. PI. I-nya itu adalah N keberapa. Ini untuk 1. Nah, ini dia ya. Jadi di sini untuk kemudian dijumlahkan 18 ini jumlahnya ini WI minimum ya, minimumnya yang ini tadi ya. Oke, 18 kali 0, 15 kali 2/3, 10 kali 3. Nah, ini dia ya. PI per WI dicari satu-satu, kemudian dibuatkanlah tabelnya. Ini mencari solusi dengan keuntungan di 31,5 ya. Jadi yang mana tadi 28,2? 28,2 adalah PI kali XI. PI 25 ini dia. 25 kali 1 ditambah 25 kali 1 ditambah 24 kali 2/15. Nah, ini dia. Kelihatan ya. 15 kali 3. Ini menjadi PI, sedangkan WI oke, kita lihat ya, PI per ininya. Nah, ini ya. Jadi kalau dibuatkan dalam bentuk tabelnya, inilah hasil akhirnya dengan maksimum ya, mencari keuntungannya di 31,5. Dari mana total bobot 20? Ini adalah di maksimumnya diketahui M, maksimumnya di 20. Barangnya ada 3 ya. Jadi 28,2 ini PI kali XI untuk si I1 ya. Sedangkan weight-nya adalah ini dia, weight-nya adalah di 31,0 ya untuk WI XI minimum. Ini dia WI XI minimum weight ya. Kemudian untuk yang terakhir PI per WI max. Ini WI per IX ya. Ini dicari. Jadi total bobot 20 ini WI kali XI-nya.
Inilah hasil akhirnya ya. Oke, kemudian inilah pembahasan kita hari ini karena kita hari ini adalah ujian, bukan ujiannya, UTS. Jadi kenapa tadi Ibu minta supaya di komen yang hadir apa? Ganjil atau genap kan gitu kan? Oke, kita lihat ya pembahasan karena kita mau ini. Oke. Nah, ini nanti Ibu bagikan soal ini setelah ini ya, setelah Zoom ya. Jadi misalnya Francisca ganjil, genap, ganjil, oke lah genap. Ah, inilah ikutin ya. Jadi kalau nanti ganjil, Ibu lihat dulu. Oke, dari Ibu, please. Udah belum ya? Stop share ya. Ibu lihat dulu. Stream. Oh, Leonardo belum ada apanya ya? Oh, iya, iya. Tadi nggak Ibu simpan ya soalnya ya. Udah Ibu siapkan. Oke. Jadi nanti yang A kerjakan yang tipe A, yang ganjilnya dikerjakan di tipe mana tadi Ibu udah Ibu siapkan soalnya. Oke ya. Nanti Ibu bagikan lagi ya. Jadi Ibu lihat dulu ya, jelaskan. Oke. Ada pertanyaan? Silakan untuk tipe A ya, tipe A. Jadi yang tipe A tadi mengerjakan desain. Mana tadi ya? Ibu udah siapkan. Soal A. Silakan udah dilihat soalnya yang A, yang B-nya bentar lagi Bu kirimkan ya. Leo itu belum ada fotonya ya. Silakan ada pertanyaan biar kita itu Ibu kasih waktu sampai hari Senin sore ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada sambil bekerja, tidak apa-apa ditunggu sampai hari Senin jam 6 sore. Tapi kalau bisa sekarang dikerjakan ya silakan ya. Yang tadi yang komennya adalah di mana tadi yang A, tipe A, yang genap ya atau ganjil. Nah, demikianlah nanti karena tidak semua Ibu lihat tadi yang mengkomen. Jadi nanti diperhatikan ya. Ada pertanyaan lagi supaya kita lanjut di kuisnya? Bu, ya. Saya boleh Apa? minta nomor WA Ibu, Kak. Untuk apa? Minta nomor WA. Ada di apa? Ada di apa deh? Apa tuh di grup? Kamu nggak masuk grup? Belum, Bu. Oh, oke. Bentar ya. 0813 mana? Ini Ibu nggak lihat lagi sama sekali nih. Kemana Zoom-nya? Ya, Bu. 08. Bentar. Ibu nggak lihat Zoom-nya lagi kemana ya? Karena kebanyakan apa? Sebentar ya. Ibu nggak lihat lagi Zoom-nya di mana. Oke. Bentar. Share. Coba Ibu di-share ya. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Atas nama siapa ini? Kok N? Atas nama Leonardo, Bu. Oh. Oke ya, itu udah ya. Udah lihat?
Nanti kamu WA-kan aja biar di join-kan ke grup ya. Udah lihat? Ya Bu. Ya Bu. Oke. Bentar ya Bu. Yang lain ada pertanyaan supaya kita itu yang bagi pekerja tidak apa-apa diberi waktu sampai Senin. Nanti dikirim ke email Ibu aja supaya nanti tidak ada yang saling mencontek ya. Boleh tulis tangan, boleh mau diketik pun boleh, tidak masalah ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak kita kembali ke Gizi. Arun, Yuli, ada pertanyaan yang lainnya? Supaya Ibu bagi soal untuk B-nya. Oke, tidak ada lagi ya. Christine, cukup? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Halo, cukup? Melita. Cukup, Bu. Oke, kembali ke Gizi, silakanlah dikerjakan. Kalau bisa hari ini bisa, silakan. Ya, kalau apa bisa sampai hari Senin, tapi cuman batas nilai paling tingginya 70 itu aja ya, supaya ini aja. Oke, diberi waktu sampai hari Senin jam 6, tapi kalau di situ dikumpul antara Minggu dan Senin itu paling, kalaupun kamu kerjakan semua paling banyak itu nilainya 70, beda dengan yang tepat waktu ya. Oke. Sekian, nanti dikerjakan kuisnya dan kita bertemu. Tugas kelompoknya dikerjakan juga, jadwal UTS sesuai dengan hari yang ditentukan oleh kampus aja. Oke, selamat sore. Sore, Bu. Sore Bu. Bu.